Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah Pak, sehat. Hari ini kita akan membahas bab baru tentang bilangan kuantum. Baik Pak. Baik, sekarang dikeluarkan bukunya. Silahkan dibuka halaman 30, bilangan kuantum. Baik Pak, sudah. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Bila mana ada kesulitan silahkan ditanyakan. Maaf sebelumnya Pak, saya mau tanya, apa maksud dari bilangan kuantum magnetik itu? Bagaimana ya? Pertanyaan yang sangat bagus. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang bilangan kuantum magnetik. Jadi, bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan oleh huruf Ml adalah bilangan kuantum ketiga dari 4 bilangan kuantum, atau bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin, yang menggambarkan keadaan kuantum untuk semua elektron. Oh, jadi seperti itu ya Pak pengertiannya. Saya paham Pak. Baik, ada yang ditanyakan? Maaf Pak, saya mau tanya lagi. Kalau bilangan kuantum spin itu bagaimana ya Pak? Kok sama-sama bilangan kuantum sih? Pertanyaan yang bagus. Jadi, bilangan kuantum spin itu memiliki simbol S. Bilangan ini menunjukkan arah putaran elektron pada sumbunya atau rotasi. Hanya terdapat dua kemungkinan arah rotasi, yakni searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Satu orbital hanya bisa ditempati oleh maksimum 2 elektron, di mana kedua elektron tersebut harus memiliki spin yang berlawanan, sehingga nilainya setengah atau min setengah. Oh, jadi seperti itu ya Pak pengertiannya. Setelah kita memahami bilangan kuantum dan bilangan kuantum spin, Bapak akan kembali bertanya kepada kalian. Apa yang dimaksud dengan asas Aufbau? Siapa yang tahu? Baik Pak, saya akan menjawabnya. Yang dimaksud dengan asas Aufbau adalah orbital-orbital dimulai dari tingkat energi yang rendah, dimulai dari 1s, 2s, 2p, dan seterusnya, seperti urutan sub kulit. Tepat sekali jawabannya. Bapak akan bertanya sekali lagi. Siapa yang tahu asal larangan Pauli? Silahkan dijawab. Yang dimaksud asas larangan Pauli adalah elektron dalam satu atom yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Setiap orbital maksimum diisi oleh 2 elektron yang memiliki spin yang berlawanan. Tepat sekali. Bapak kira kalian sudah bisa memahaminya. Saya paham Pak. Sekarang perhatikan buku masing-masing. Ada yang tahu itu gambar apa? Itu adalah bentuk orbital atom Pak. Betul sekali. Ada yang tahu orbital bilangan kuantum itu apa? Saya tidak tahu Pak apa yang dimaksud orbital bilangan kuantum. Kalau tidak ada yang tahu, Bapak akan jelaskan. Jadi, orbital atom itu setiap orbital atom memiliki satu set 3 bilangan kuantum yang unik, antara lain bilangan kuantum utama,
azimut atau momentum angular, dan magnetik. Oh, jadi seperti itu ya. Selanjutnya, Bapak akan bertanya kepada kalian lagi. Apa itu bilangan kuantum azimut? Siapa yang tahu? Saya tidak tahu, Pak, apa itu bilangan kuantum azimut. Kalau tidak ada yang tahu, Bapak akan menjelaskannya. Jadi yang dimaksud bilangan kuantum azimut adalah bilangan kuantum untuk suatu orbital atom yang menentukan momentum sudut orbital dan menggambarkan bentuk orbital. Dan juga bilangan kuantum azimut adalah bilangan kuantum kedua dari seperangkat bilangan kuantum yang menjelaskan keadaan kuantum untuk dari suatu elektron, atau bilangan kuantum lainnya adalah bilangan kuantum utama yang diikuti notasi spektroskopi, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Jadi, bagaimana? Apa sudah bisa dipahami? Baik, Pak, saya sudah paham. Terima kasih. Bagaimana anak-anak? Materi bilangan kuantum ini apakah dikerjakan sendiri-sendiri atau berkelompok? Kelihatannya materi bilangan kuantum ini agak susah, Pak, jika dikerjakan sendiri-sendiri. Bagaimana jika dibuat kelompok saja? Baiklah, jika semua setuju, silakan dibuat menjadi beberapa kelompok dan minggu depan akan kita bahas. Baik, Pak. Sekarang kita akan membuat kelompok sesuai dengan nomor absen. Setiap kelompok beranggotan 4 anak. Paham semua? Baik, kami akan memilih kelompok kami. Ayo, silakan anak-anak berkumpul sesuai kelompoknya. Ini saya akan membagikan soal yang akan kalian diskusikan. Kemudian kerjakan sesuai pendapat kelompok masing-masing. Jikalau sudah selesai, satu persatu kelompok akan mempresentasikan hasil kelompoknya kepada kelompok lain. Semua bisa dipahami? Iya, Pak, baik. Silakan kelompok 4 untuk memimpin diskusi tentang bilangan kuantum magnetik. Dan setelah masing-masing kelompok sudah mempresentasikannya, sekarang kalian buat mapping untuk melihat seberapa pahamnya kalian. Baik, Pak, ini saya sudah membuatnya. Baik anak-anak, setelah kita membuat mapping, perlu diketahui mengapa kita mempelajari materi bilangan kuantum dan orbitnya. Ada yang tahu kenapa? Tidak, Pak. Baik, Bapak akan menjelaskannya. Jadi, bilangan kuantum atau dalam fungsi gelombang adalah bilangan yang memiliki makna khusus. Dalam menjelaskan keadaan sistem kuantum, setiap orbit atom memiliki satu set 3 bilangan kuantum yang unik, antara lain bilangan kuantum utama, azimut atau momentum angular, dan magnetik. Bagaimana? Apa sudah bisa dipahami? Paham, Pak. Baik anak-anak, apakah ada yang kurang paham tentang materi yang Bapak sampaikan pada hari ini? Tidak, Pak. Alhamdulillah sudah paham semua. Alhamdulillah kalau kalian sudah paham semua. Baiklah kalau begitu, untuk lebih mengerti materi ini, tolong dikerjakan materi bilangan kuantum. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan. Baik, saya akan mengerjakannya, Pak. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Bapak tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.